Selamat pagi ibu bapak, opa oma, mas mbak, saudara-saudaraku yang baik. Kekuatan hidup yang menjadikan kita tetap bernafas, itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Pagi di hari Selasa ini, kita bersyukur kepada Allah. Mengantar kita memasuki hari ini, kita dibimbing firman Tuhan dari Yakobus pasal 3 ayat 16 yang menyatakan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Saudaraku, kita hidup bersama orang lain, berteman, bertetangga, bersosialisasi, berjemaat, dan banyak lagi kegiatan lain yang memperlihatkan bahwa Anda dan saya menjalani hidup dengan orang lain. Bahkan tidak mungkin manusia bertumbuh dan berkembang tanpa bersama orang lain. Terkecuali Tarzan, hidup sendiri hanya ditemani hewan-hewan temannya. Tapi itu pun sosok manusia rekaan, tidak ada dalam kenyataan. Karena hidup bersama orang lain, ada hal yang tidak bisa dihindari, yaitu kita suka melihat orang di luar diri kita. Kemudian kita membanding-bandingkan. Dia lebih kaya daripada saya. Keluarga saya lebih berbahagia daripada keluarganya. Jemaat kita penuh keakraban ketimbang jemaat lain yang ada di kota ini. Kita melihat yang kita punya, sekaligus mengukur kepemilikan pihak di luar kita. Kita suka mendengar ujaran, "Wah, ibu sehat sekali, walau sudah tua. Saya yang lebih muda, rasanya lutut suka sakit." Saudaraku, membandingkan diri kita sendiri dengan siapapun, hal yang wajar. Yang kemudian menjadi sikap buruk adalah iri hati. Kita menempatkan diri kita serba kurang sehat, kurang beruntung, kurang cantik, kurang kaya, dan kurang-kurang yang lain. Sementara itu, orang lain dianggap serba lebih ini, lebih itu. Selanjutnya ada perasaan ketidaksiapan menerima kondisi dirinya yang dianggap serba kurang. Saudaraku, hidup bersama itu baik, diwarnai sikap kurang baik manakala muncul sikap membandingkan yang keliru. Iri hati akhirnya merusak suasana relasi bersama pihak di luar diri. Relasi kakak adik bisa retak gara-gara adanya virus iri hati. Pada tingkat yang lebih tinggi lagi, menurut firman Tuhan, iri hati menimbulkan kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Hal yang dinyatakan firman Tuhan itu didukung fakta. Lihatlah, kerusuhan sosial terjadi dipicu adanya iri hati. Sentimen anti-ras tertentu disulut rasa iri hati bahwa etnis tertentu itu lebih kaya dan lebih beruntung secara ekonomis. Dan lihat juga, atas dasar iri hati, orang bisa gelap mata, merusak fasilitas sosial. Seorang provokator kerusuhan pasti dalam dirinya tersimpan hati yang penuh iri hati.
Saudara-saudara, pada dasarnya orang yang iri hati tidak melihat pemberian Allah pada dirinya dan tidak menghargainya. Melihat orang lain serba lebih, melihat diri sendiri serba kurang. Dalam dirinya ada bara yang membakar emosi dan pikirannya. Efek buruknya, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Maka jelaslah betapa besar kerugian hidup bersama. Terganggu karena efek iri hati itu, saudara-saudara. Setiap manusia pada dasarnya dikaruniai Tuhan dengan berkat. Dan jika orang lain memiliki hal-hal tertentu lebih dari orang yang lain, lebih baik kita belajar dan merenungkannya. Mungkin kelebihan itu hasil dari upaya-upaya yang memang dilakukan lebih keras dibandingkan apa yang dikerjakan orang lain. Mungkin orang itu memang kerja keras, mungkin orang itu lebih mengoptimalkan potensinya. Jangan cepat-cepat terjatuh pada sikap iri hati. Saudaraku, kalau kita meyakini setiap manusia punya kelebihan, maka mendorong orang itu bersyukur daripada iri hati. Orang yang bersyukur bukan berarti cepat puas lalu tidak termotivasi untuk lebih baik lagi. Bukan. Dengan bersyukur kita menghargai pemberian Allah dan usaha-usaha yang kita kerjakan. Pagi ini, saudaraku, ketika kita melihat orang lain dan membandingkan diri kita dengan orang lain, tidak apa-apa. Asal jangan tergelincir pada sikap iri hati. Syukuri yang ada, perbaiki yang belum maksimal kita kerjakan, sehingga dalam keperbedaan kita tetap hidup damai, ramah satu sama lain. Mari kita berdoa. Tuhan, ajar kami mensyukuri berkat pemberian-Mu. Jauhkan kami dari godaan untuk bersikap iri hati pada sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menaikkan doa ini. Amin.